Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agnia Mutiara Jingga dengan NIM 251252452 dari kelas AB kelompok 1. Ingin mempresentasikan kimia organik materi lipid. Lipid atau lemak merupakan senyawa organik yang banyak terdapat dalam sel dan jaringan serta tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut nonpolar seperti ether, kloroform, dan benzena. Lipida bersifat nonpolar dan umumnya tersusun atas trigliserida yaitu ester, gliserol dengan 3 asam lemak yang dapat bervariasi jenisnya. Lipida juga didefinisikan sebagai komponen yang larut dalam pelarut organik nonpolar, meskipun sebagian kecil juga dapat larut dalam pelarut polar tertentu. Lemak atau lipid merupakan sumber energi utama dalam metabolisme tubuh, serta dapat disimpan sebagai cadangan energi dalam jaringan adiposa. Selanjutnya ada fungsi lipid. Yang pertama, sebagai pelindung tubuh. Lipid berfungsi melindungi tubuh dari infeksi serta menjaga keseimbangan cairan dengan mencegah kehilangan atau penambahan air berlebihan. Yang kedua, sebagai cadangan energi. Trigliserida yang tersimpan di jaringan adiposa menjadi bentuk utama penyimpanan energi cadangan tubuh. Yang ketiga, sebagai pelarut vitamin dan pelindung organ. Lipid membantu melarutkan vitamin larut lemak seperti vitamin A, D, E, dan K, serta berfungsi sebagai isolator panas dan pelindung organ tubuh. Penyusun yang terakhir ada penyusun membran sel. Lipid merupakan komponen utama membran sel dan selubung mielin yang berperan dalam mengatur keluar masuknya zat secara selektif. Selanjutnya ada jenis-jenis lipid terbagi menjadi 3. Yang pertama ada lipid sederhana, lipid majemuk atau lipid kompleks, dan lipid turunan. Lipid sederhana mengandung gugus-gugus alkohol dan asam lemak. Contohnya lemak merupakan ester asam lemak dengan gliserol. Yang kedua ada minyak. Minyak adalah lemak dalam keadaan cair. Yang terakhir ada wax, merupakan ester asam lemak dengan alkohol monohidrat yang berat molekulnya tinggi. Yang kedua ada lipid majemuk atau kompleks. Lipid majemuk atau disebut juga lipid kompleks merupakan kombinasi lipid dengan molekul lain. Contoh yang pertama ada fosfolipid, yaitu gabungan antara asam lemak ditambah alkohol ditambah residu asam fosfor. Yang kedua ada glikolipid, gabungan antara asam lemak ditambah alkohol dan karbohidrat. Yang ketiga ada lipid turunan. Lipid turunan merupakan senyawa yang dihasilkan dari hidrolisis lemak sederhana dan lipid majemuk atau kompleks yang masih memiliki sifat seperti lemak. Contohnya ada 2, yang pertama steroid dan juga terpen. Selanjutnya ada uji reaksi pada lipid. Yang pertama ada reaksi hidrolisis lemak, yang kedua ada reaksi esterifikasi, yang ketiga ada reaksi penyabunan. Yang pertama, uji hidrolisis lemak. Reaksi hidrolisis lemak adalah proses pemecahan lemak oleh air menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Proses ini terjadi karena adanya kandungan air dalam minyak dan lemak, yang dapat menyebabkan ketengian hidrolisis dengan ciri bau dan rasa tengik. Reaksi ini dapat dipercepat oleh aktivitas enzim lipase atau pemanasan yang menyebabkan pemutusan ikatan ester dalam struktur lemak. Setiap pemutusan satu ikatan ester memerlukan 1 molekul air untuk menghasilkan 1 molekul asam lemak bebas. Yang kedua ada uji esterifikasi. Reaksi esterifikasi adalah suatu ester yang dibentuk secara langsung antara asam karboksilat dengan alkohol yang bertujuan untuk mengubah asam lemak dari trigliserida dalam bentuk ester. Reaksi ini dilakukan melalui reaksi kimia yang disebut dengan intereterifikasi, yaitu pertukaran ester. Sehingga melalui prinsip ini hidrokarbon rantai pendek dalam asam lemak dapat mengakibatkan bau yang tidak enak. Yang terakhir ada uji penyabunan atau saponifikasi. Reaksi penyabunan terjadi apabila lemak, misalnya
gliseril palmitat atau tripalmitin dipanaskan dengan adanya alkali atau sodium hidroksida yang menyebabkan ester gliserin terkonversi menjadi garam Na-palmitat dan gliserin. Garam asam lemak berantai panjang ini disebut dengan sabun sehingga reaksinya disebut reaksi penyabunan atau saponifikasi. Sekian dari saya, Agnia Mutiara Jingga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.